salam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka. Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang? Tidak, pekerjaanku masih banyak. Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. 5 orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang. Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam. Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari 5 imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa? Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka. Engkau memiliki keterampilan memaham. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka? Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut. Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar? Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah. Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat. Ingatlah wahai saudaraku, mereka adalah 5 imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka. Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa. Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung 5 imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang 5 orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap 5 patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar. Engkau benar. Patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia. Namun, sebagian besar lainnya justru menentang. Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu? Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala. Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah. Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah.
Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar. Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang. Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami. Nabi Nuh menjawab, Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu. Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya, Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Dan apa manfaatnya? Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar. Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia. Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut. sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turut disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar, hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun.
Perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu. Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan. Tapi engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu. Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya. Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut. Bagaimana jika raja menemukan anak kita? Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi. Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya, Patung apakah ini, Ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita. sang ayah tersenyum sambil menjawab, Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa. Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi, Lalu, dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya? Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya. Hanya saja ia tidak memiliki nafas. mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata, Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan. Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci. Wahai Tuhan kami,
lindungilah dan limpahkanlah rizkimu. Teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Bang, kamu ngerekam-rekam apa sih?